Welcome to Piko Kucing TV. Ting ting. Halo semuanya, balik lagi sama aku Anis di Kucing Piko. Kali ini aku pengen sharing ke teman-teman biaya vaksin kucing F3. Biayanya berapa, lalu bagaimana pengalaman si Piko ini pas disuntik itu. Terus juga apakah dia pasca vaksin itu lemes atau nggak mau makan. Nanti aku sharing ya ke teman-teman. Pokoknya semoga ini videonya bisa bermanfaat dan bikin ada gambaran buat teman-teman yang pengen vaksin kucingnya gitu. Oke? Pertama-tama aku pengen bilang dulu bahwa syarat vaksin itu untuk kucing itu umurnya 3 bulan dan beratnya itu 1 kilo ya. Jadi kalau misalkan kucing kamu belum 1 kilo itu belum bisa divaksin gitu. Jadinya harus beratnya minimal 1 kilo dulu. Lalu syarat berikutnya, kucing kamu nggak boleh dalam keadaan sakit ya. Kalau misalkan kulit kamu punya sakit jamur, kutuan, pokoknya demam, itu nggak boleh. Jadi kucing kamu harus dalam keadaan fit gitu, sehat, terus makannya lancar ya, makannya mau, makannya lahap, minumnya oke, terus pupnya juga nggak mencret, pupnya baik gitu, padat. Itu artinya kucing kamu sehat, artinya bisa divaksin. Itu syarat vaksin kucing. Lalu selanjutnya umurnya 3 bulan ya. Jadi si Piko itu divaksin kucingku pas dia umurnya 4 bulan gitu. Jadi aku tuh baru ngadopsi dia 25 September. Jadi pas bulan depannya baru aku bisa vaksin, karena si Piko ini pas aku adopsi itu ternyata dia kena penyakit jamur dan kutu. Jadi aku harus sembuhin dia jamurnya dulu sama sembuhin kutunya dulu ya, kasih obat kutu, obat cacing dan lain sebagainya. Udah sehat walafiat baru aku bawa dia ke pet clinic gitu teman-teman. Nah, kita masuk langsung ke pada proses vaksinnya ya. Jadi si Piko ini vaksinnya di Smile Clinic, jadi deket rumah aku di daerah Serua Indah, Ciputat ya. Kalau kamu tahu Eyang Agung tuh di daerah situ. Lalu aku ke sana itu bawa si Piko tentunya. Pas pertama kali aku bawa itu si Piko dicek dulu kesehatannya, apakah si Piko ini jamuran dan lain sebagainya sama dokternya ya. Jadi benar-benar dicek keadaannya, terus dicek suhunya apakah sedang demam atau enggak, karena kalau misalkan dia lagi demam nggak boleh divaksin gitu teman-teman. Jadi pas datang itu alhamdulillah si Piko dalam keadaan sehat, jadinya bisa untuk divaksin. Nah, ini adalah vaksin pertamanya Piko. Jadinya kalau di kucing itu ada yang namanya vaksin F3 ya. Jadi pertama kali ini aku pakai vaksin F3 ya. Jadi ngevaksinin dia, vaksin yang pertama itu vaksin F3. F3 itu adalah dimasukin penyakit 3, ada 3 penyakit yang dimasukin gitu, yaitu penyakit virus Rhinotra, terus virus Calici sama virus Panleukopenia. Jadi virus-virus yang memang sering banget menyerang kucing gitu. Jadi dimasukin 3 virus itu biar dia punya kekebalan tubuhnya lebih oke gitu. Itu adalah vaksin F3. Jadi kalau misalkan selesai vaksin, jadi si Piko juga pada saat proses vaksinnya tipe kucing juga beda-beda ya. Kalau kucing aku tuh si Piko pasrah aja gitu, nggak banyak berontak, jadi dia mau-mau aja disuntik gitu, aman pokoknya pada proses suntikannya itu aman. Terus abis itu dokternya kasih kita buku. Jadi penting sekali juga ya teman-teman, kalau misalkan kamu vaksin itu jangan di sembarang tempat, yang harus benar-benar yang punya lisensi gitu, bener-bener pet klinik gitu. Jadi kalau misalkan vaksinnya betul tempatnya, kamu akan dapat buku kayak gini. Ini namanya buku vaksin gitu pastinya ya, yang berisikan pertama itu pet profile kamu, nama pet kamu siapa, terus cewek atau cowok, umurnya berapa. Di sini ada kayak tulisan gitu. Habis itu kamu akan
dapat label ini namanya label vaksin F3. Jadi ini udah ditandatanganin sama dokternya. Jadi penting ya, buku ini harus kamu terima kalau misalkan kamu vaksin F3 gitu. Kamu harus dapetin label vaksinnya kayak gini, lalu tanda tangan dokter yang suntikin gitu. Jadi bener-bener dia punya tanggung jawab atas kucing kita gitu. Jadi kayak gitu. Terus nanti akan ditulisin lagi vaksin berikutnya, yaitu vaksin F4 ya. F4 itu sebulan setelah kita vaksin ya. Di sini ditulisin sama dokternya kalau si Piko ini akan vaksin lagi bulan depan insya Allah kalau dia sehat, tanggal 2 bulan 12 itu vaksin F4. Kalau vaksin F4 itu tambahannya satu kalau nggak salah, yaitu klamidia, kalau nggak salah klamidia ya gitu. Kayak gitu ya guys, pokoknya dimasukin pengulangan dari F3 tapi dimasukin satu virus baru gitu, jadi lebih kuat lagi nanti si kucingnya kayak gitu. Lalu kita akan ngomongin biayanya. Biaya untuk sekali suntik vaksin F3 itu mana ya? Ini dia, ini billnya ya. Ini aku kena 190.000. Ini akan berbeda di setiap klinik ya. Jadi kamu kalau misalkan mau vaksin, tanya aja dulu gitu. Gak apa-apa, tanya aja berapa biayanya gitu. Apakah sudah termasuk konsultasi atau belum. Jadi kamu bisa bawa uang yang yang sesuai gitu kan. Jadi aku vaksin itu nggak pakai biaya konsultasi ya, langsung harganya 190.000 untuk vaksin yang pertama F3 gitu, dari Smile Pets Clinic ya, Smile Pets Clinic ini guys gitu. Nah kita akan ngomongin pasca vaksinnya si Piko. Pasca vaksin itu kata dokternya akan berbeda setiap kucing. Ada yang lemas gitu, ada yang demam 3 hari gitu. Itu wajar ya, setelah vaksin itu kucing kamu akan lemas, wajar, jadi normal. Terus dia mungkin kayak ngantuk, tidur gitu, itu normal banget. Jadi jangan panik ya guys kalau misalkan kucing kamu kayak gitu setelah vaksin. Emang begitu efeknya di kucing, berbeda-beda sih. Cuma kalau si Piko ini alhamdulillah setelah vaksin F3 itu dia nggak ada reaksi apapun. Artinya dia normal-normal aja, dia nggak lemes, dia tetap aktif, dia tetap mau makan dengan lahap gitu. Jadi artinya nggak ada efek sama sekali di kucingku si Piko itu. Jadi dia tetap lari-larian dan segala macam gitu. Jadinya nggak ada efek gitu. Tapi itu akan berbeda di tiap kucing gitu. Jadi jangan panik kalau misalkan demam pun 3 hari ya. Itu kamu wajar kalau 3 hari. Nah kalau misalkan lebih dari 3 hari dia demamnya, langsung ke kliniknya lagi, ke tempat vaksinnya lagi, untuk dikasih nanti obat demam sama dokternya gitu. Itu sih teman-teman pengalaman vaksinnya Piko, kucing aku, yang alhamdulillah lancar banget vaksin F3-nya. Untuk bulan depan nanti aku akan sharing lagi gimana pengalaman aku vaksin F4 dan gimana kondisi Piko setelah vaksin gitu. Alhamdulillah ya guys, si Piko lancar-lancar aja. Aku deg-degan juga sih sebagai owner gitu, takutnya dia setelah vaksin kayak nggak mau makan, kan kasihan ya, nggak mau makan, lemes gitu, takutnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah si Piko aman-aman aja, sehat-sehat aja, jadi lancar gitu. Jadi untuk kamu yang kucingnya belum vaksin, yuk divaksin aja guys. Biar apa? Biar dia punya kekebalan tubuhnya lebih kuat gitu, lebih sehat gitu ya. Dan vaksin juga ini cuma kayak 3 kali gitu, jadi harus wajib vaksin supaya kucing kamu bisa sehat, nggak terkena virus-virus yang mematikan guys. Jadi di dalam kalau misalkan kucing itu dia tuh gampang kena sakit gitu. Jadi kalau vaksin itu kita mencegah dia kena virus-virus yang berbahaya sih gitu. Ya nggak Piko? Piko? Nih Piko mau gak?
Piko itu kucingku sekarang umurnya 5 bulan. Dia cowok. Piko? Piko? Cowok gitu guys. Nah ini nih kucingnya. Ini si Piko yang divaksin gak kenapa-napa, sehat walafiat. Oke? Jadi gitu. Nah ini halo dulu. Halo semuanya. Gemes. Ya gitu nih si Pikonya. Alhamdulillah dia sehat. Nanti bulan depan Desember tanggal 2 dia vaksin F4 guys. Doain ya guys, supaya dia sehat, bisa divaksin. Biar vaksinnya lengkap, biar dia jadi sehat dan kuat dan gendut. Oke, thank you so much. Bye bye.